Selamat siang, hari ini hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025. Kami dari awal Eko akan melakukan pementasan ke panel PLTS auto backup. Ini pesanan dari saudara Meta Wulan di Kalimantan Tengah. Ini saudara Meta Wulan di Kalimantan Tengah. Untuk tampilan depan seperti ini. Di sini ada PLN, indikator untuk input PLN, indikator untuk input PLTS atau inverter on nanti. Kemudian di tengah ada wattmeter, di bawahnya lagi ada baterai capacity. Di sini ada selector switch. Untuk pemilihan mode ya, ada 3 mode. Yang pertama auto, PLTS, dan PLN. Sebelumnya kami jelaskan dulu untuk modenya. Untuk mode auto ini nanti outputnya akan menggunakan PLTS atau inverter secara terus menerus dengan catatan bahwa baterai tersedia ya. Jadi ketika baterai 100% maka outputnya adalah PLTS. Lalu kemudian pada saat kedua input sudah masuk dulu, PLN PLTS tersedia, baterai 100% maka outputnya adalah PLTS. Ketika baterai berkurang dari 50%, berkurang di bawah 50%, maka akan berpindah ke PLN. Sementara PLTS atau inverter tetap standby untuk membackup ya. Jadi standby membackup atau standby on. Jadi sewaktu-waktu nanti listrik PLN padam, PLTS siap membackup. Nah, di sini dimaksudkan agar memiliki sisa baterai yang masih banyak. Nah, nanti ketika baterai berkurang di bawah 30%, maka inverter akan dimatikan kurang lebih ya. Dan kemudian inverter akan dinyalakan lagi setelah baterai charging naik di atas 40%, inverter akan dinyalakan. Kemudian ketika itu baterai output masih menggunakan PLN ya. Jadi baterai sudah di atas 40%, inverter sudah menyala, tetapi output masih menggunakan PLN. Jadi inverter masih standby untuk membackup sewaktu listrik PLN padam. Nah, kemudian ketika baterai sudah terisi lagi, naik di atas 80%, baru inverter akan digunakan. Jadi baru akan switch ke inverter dari PLN ketika baterai sudah di atas 80% dari kapasitasnya. Oke, seperti itu ya untuk auto. Kemudian untuk PLTS, mode PLTS ini menggunakan PLTS atau inverter terus menerus sampai baterai di bawah 30%. Di bawah 30% baterainya inverter akan dimatikan. Jika ada input PLN maka berpindah ke PLN, jika tidak ada maka akan dimatikan. Seperti itu. Kemudian untuk mode PLN sebaliknya. Jadi outputnya terus menerus dengan PLN dan PLTS akan standby on. Sewaktu-waktu listrik PLN padam akan di backup langsung oleh PLTS, seperti itu ya. Sama seperti tadi untuk PLTS, ketika mode PLN baterainya hanya dibatasi kurang dari 30% akan dimatikan. Tujuannya agar baterai tidak terkuras sampai habis ya. Jadi untuk menjaga ketahanan baterai atau lifetime-nya. Oke, di bagian dalam tentunya inverternya sendiri 1000 watt. Kemudian di bawah sendiri, kita dari bawah dulu, sebelah kiri ada input baterai atau terminal untuk input baterai, plus atau positif di sebelah kiri, minus atau negatif di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kanannya lagi adalah input panel surya, sama ya, plus di sebelah kiri, minus di sebelah kanan. Pemasangan tidak boleh terbalik dengan sistem 12 volt DC. Lalu di sebelah kanan ada terminal juga, input dan output. Input nanti yang dihubungkan dengan PLN atau sumber utamanya atau sumber pendampingnya nanti. Kemudian output nanti yang dihubungkan dengan beban atau instalasi listrik di rumah. Lalu di sini ada 3 MCB baterai, MCB PV, dan output. Untuk menyalakan kami sarankan berurutan ya. MCB baterai dulu, PV baru output. Kemudian untuk mematikan sebaliknya. Seperti itu. Kami sarankan berurutan. Oke, kita naikkan dulu MCB baterai. Saat ini tegangan 12 volt. Kita coba naikkan. Sudah ya. Sudah menyala inverternya. Belum. Oke. Kita kemudian nanti berurutan MCB PV ya. MCB PV,
baru MCB output. Nanti PV ini tidak dinyalakan nggak apa ya, karena saat ini tidak ada input dari PV. Kita lihat dulu SCC nya sudah on, ini menunjukkan tegangan baterai normal. Kemudian kita lihat di depan, ini inverter sudah on ya. Ini, coba kita ulangi sekali lagi untuk menyalakannya supaya nanti jelas. Setting inverter padam, kita naikkan MCB baterai. Nah, kita lihat di sana indikator LED warna hijau 2 menyala, artinya inverter sudah normal ya. Kita ulangi sekali lagi. Nah, kita lihat di bawah sini indikator LED merah menyala, dilanjutkan indikator warna hijau menyala, artinya ini si inverter outputnya sudah siap digunakan. Ketika kedua LED di bawah ini sudah menyala, artinya inverter sudah siap digunakan. Kita lihat di bagian depan, ini MCB output sudah naik ya. Tegangan inverter 229 volt. Kemudian ini indikator PLTS menyala. Untuk beban, saat ini kami menggunakan kipas sebagai bebannya. Jadi di bagian wattmeter ini, paling atas sebelah kiri warna biru adalah tegangan output, di bawahnya warna kuning adalah beban, di bawahnya lagi suhu terukur di dalam box panel, di sebelah kanan paling atas warna merah adalah arus, di bawahnya lagi timer, dan paling bawah adalah power factor atau total konsumsi daya. Oke. Ini mode auto ya. Kita coba kita turunkan kapasitasnya. Oke, kita naikkan dulu, ini masih 12 volt ya tadi tegangannya, atau kurang lebih 40%. Kita naikkan dulu ke 100%. Oke, sudah. Nah, kita coba turunkan di bawah 50% ya. Kurang lebih 50%. Oh, sebentar. Mohon maaf, kita masukkan dulu input PLN-nya. Tadi PLN-nya belum masuk ya. Kita masukkan input PLN. Nah, input PLN sudah masuk. Kita coba pindah ke PLN dulu. Nah, tegangan PLN ini 216 volt. Tegangan PLN lebih rendah ya daripada tegangan PLTS. Saat ini PLTS. Nah, kita ke auto. Baterai 100%, kita turunkan di bawah 50%. Nah, ini sudah berpindah ke PLN ya, di kurang lebih 50%. Pindah PLN, beban tetap menyala. Nah, PLTS atau inverter masih standby. Nanti bisa juga dilihat di sini indikator warna merah di sini menyala. Itu bisa sebagai tanda bahwa kita menggunakan PLN. Oke. Jadi pada tegangan 12 volt atau kurang lebih 50% akan berpindah ke PLN ya. Dan akan pindah ke PLTS lagi setelah di atas 80%. Kita coba naikkan. Nah, ini sudah 80%, berpindah ke PLTS kembali. Kita lihat tegangannya ya. Tegangan PLTS lebih tinggi dari PLN. Beban tetap menyala. Jadi seperti itu. Kita turunkan di bawah 30%. Nah, di bawah 30% PLTS padam. Seperti itu. PLTS akan dinyalakan kembali setelah baterai terisi di atas 40%, kurang lebih. Oke, sudah menyala ya. Jadi normal. Untuk auto normal. Tidak ada masalah ya. Kita coba mode PLTS. Ini sudah mode PLTS sekarang. PLTS akan mati pada mode PLTS akan mati pada tegangan atau baterai kapasitasnya di bawah 30%. Oke. Ya. Menyala kembali di atas 40%. Nah, seperti ini. Normal. Kemudian kita coba ke mode PLN. Mode PLN outputnya adalah PLN, ini PLN. PLTS tetap standby, PLTS tetap standby. Oke. Kita matikan input dari PLN seperti ini, otomatis berpindah ke PLTS. Normal ya. Jadi secara fungsi mau mode auto PLN PLTS semua dalam keadaan baik. Secara fisik juga baik ya, tidak ada masalah. Oke. Kami pastikan semua dalam keadaan baik sebelum dikirim kepada saudara Meta Wulan di Kalimantan Tengah. Oke, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.